Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimawasimil khairat wa abqa fi a'marina linazdada minal hasanah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin liyaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa ainin la tadama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut was syahadatan indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi akramana bi syahri ramadhana wa ja'alana min ahli siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala afdhalis shaimin wa ahsanil qaimin habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala alaihi salatu wassalamu inna allaha faradul alaikum siyama ramadhana wa sanantu lakum siyamahu faman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban bufaril lahu ma taqaddama min dzambih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Dan aku memberikan contoh kepada kalian menghidupkan malam dengan ibadah. Maka barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan menghidupkan dengan ibadah di malam harinya karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saat jelang Ramadan, tentunya mari kita sama-sama kita saling memberi semangat diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, benar-benar hari yang penuh dengan kesiapan lahir dan batin. Tentunya untuk menggapai kemenangan dan kejayaan di hadapan Allah sebagai orang yang minal aizin wal faizin. Artinya apa, Bapak Ibu? Kembali kepada Allah dengan pengampunan dan mendapat keberuntungan dengan pahala yang besar dan berlipat ganda. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal menghitung hari kita akan masuk ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada sebuah amalan yang tidak dilakukan di luar bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Ya, sholat sunnah tarawih. Hadis Nabi menyebutkan bahwasanya siangnya berpuasa, malamnya menghidupkan dengan ibadah. Ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, hari pertama Rasulullah keluar sholat ke masjid malam harinya, diikuti oleh para sahabat. Tidak ada yang tahu bilangannya berapa. Tidak disebutkan bilangan rakaatnya berapa. Hari kedua Rasulullah malam di bulan Ramadan itu datang lagi ke masjid untuk sholat, ya, sholat sunnah. Tidak disebutkan justru bilangannya berapa. Hari ketiga Rasulullah sholat juga ke masjid
di malam bulan Ramadan tersebut. Hari keempatnya dan seterusnya Rasulullah tidak keluar. Di situ para sahabat bertanya, apa ini yang dimaksud oleh Rasulullah? Bertanyalah para sahabat itu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kita ceritanya ngobrolin sholat tarawih. Wahai Rasulullah, hari pertama, kedua dan ketiga engkau keluar dan sholat, dan kami pun mengikuti engkau untuk sholat. Hari keempat dan seterusnya engkau tidak keluar. Kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah saking sayang kepada umatnya, takut sholat tarawih itu jadi sebuah kewajiban. Makanya ada namanya sebuah sunnah, ya sunnah. Sholat tarawih itu sunnah, Bapak Ibu, sunnah. Khususnya di bulan Ramadan. Nah, saking takutnya Rasulullah hari keempat dan selanjutnya tidak keluar karena takut kalau sudah dilakukan terus-menerus maka itu akan bisa menjadi sebuah kewajiban. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua, yang menjadi tarawih itu adalah sunnah. Di sini kita akan berbicara sholat tarawih, Bapak Ibu. Ada beberapa pendapat. Yang pasti dalam riwayat hadis Nabi tidak disebutkan sholat tarawih itu bilangannya berapa. Dalam riwayat hadis Nabi tidak disebutkan sholat tarawih berapa. Yang banyak disebutkan adalah sholat witirnya Nabi Muhammad SAW. Sholat witirnya. Ada sholat witir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebanyak 11. Ada yang dilakukan sebanyak 13. Ganjil. Dan riwayat sholat witir itu, sangat banyak sekali hadisnya, Bapak Ibu yang pada intinya sholat witirnya Rasulullah itu, sholat witirnya aja itu udah banyak, minimalnya di 11 rakaat. Jadi yang menyampaikan bahwa sholat tarawih 11 itu, ada sebagian orang yang berkata begitu, itu banyak pendapat ulama mengatakan itu adalah sholat witir. Jadi 11 rakaat itu sholat witirnya aja, Bu. Pak, Bapak sholat witir berapa? 3 paling ya. Setelah tarawih, habis itu sholat witir 3. Nabi Muhammad SAW sholat witirnya aja sampai lebih dari itu, ya, bahkan banyak riwayat 11. Nah, jadi sebagai wawasan ataupun bekal kita, ya, yang dimaksud dengan 11 rakaat selama ini adalah sholat witirnya Nabi Muhammad SAW. Kita ambil yang kecilnya aja, cuma 3. Lalu pertanyaannya, sholat tarawihnya berapa rakaat? Tidak disebutkan di dalam riwayat hadis Nabi, tidak disebutkan jumlah sholat tarawihnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi di sini disebutkan oleh siapa, Bapak Ibu? Oleh sunnahnya dari Khulafaur Rasyidin, yaitu sunnahnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi yang memutuskan 20 rakaat itu adalah riwayat daripada para sahabat Nabi, khususnya dikumpulkan oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kala itu Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu melihat sahabatnya itu sholatnya terpencar-pencar. Ada yang di masjid sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Maka oleh Sayyidina Umar dikumpulkan semuanya itu dijadikan satu, maka dijadikan sholat sunnah oleh 2 rakaat oleh Sayyidina Umar. Ya, oleh Sayyidina Umar. Di dalam hadis tadi yang disebutkan bahwasanya ikutilah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu siapa? 4 orang khalifah. Ya, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam hadis ini, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi pada intinya, ketika kita mengamalkan sholat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, sebetulnya kita mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sunnahnya Nabi apa tadi? Menghidupkan
malam-malam dengan ibadah dan mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yaitu apa? 20 rakaat yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang sebagian orang yang menyampaikan bilang 11 itu gak ada masalah. Jadi tidak ada bilangan taraweh. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 20. Intinya dari hadis Nabi tidak ada yang bilang itu. Ya, taraweh sunnah Bapak Ibu. Sunnah ya. Yang menjadi salah itu apa? Yang menjadi salah itu ada orang yang membid'ahkan amalan tersebut, seolah-olah yang melakukan tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya. Nggak ada bid'ah, ya. Nah, ini yang kita harus sampai ke bahwasanya sholat sunnah tarawih itu boleh sebanyak apapun. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mazhab Imam Malik itu sholat tarawihnya itu sampai 39 rakaat. Karena apa Bapak Ibu? Karena Imam Malik itu tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Sedangkan orang-orang di Mekah, apabila setelah sholat tarawih, tawaf. Setelah tarawih, tawaf. Jadi Imam Malik itu pengen ngikutin amalan orang-orang ahli Mekah. Cara gimana? Mereka sholatnya 20 rakaat ditambah tawaf, akhirnya kembali menambah untuk ganti tawafnya sampai 39 rakaat. Mau Bapak Ibu 39 rakaat? Baik, insya Allah kita semua diberikan kekuatan ya Bapak Ibu, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menghidupkan malam dengan ibadah ya Bapak Ibu. Baik, masya Allah. Sudah pada Bapak Ibu masuk bulan Ramadan, persiapan lahir batin sudah siap ya. Kemarin diamalkan enggak? Persiapan ini apa? Diamalkan enggak? Apa ayo? Tidak benci kepada orang, tidak dengki kepada orang. Diamalkan Bu, amalkanlah. Karena apa? Jangan sampai kita masuk ke Ramadan menjadi orang yang beruntung. Harus belajar. Kan kemarin sudah dikasih tahu caranya. Terus yang kedua, berkenaan dengan persiapan jasad. Kemarin sudah kita bahas ya, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang boleh meninggalkan puasa. Sekarang mau ditanya nih Bapak Ibu ya. Mau ditanya, masih hafal enggak nih? Mau Bu ditanya Bu? Mau? Bu, sebutin 9 hal yang membatalkan puasa apa aja Bu? 1, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Apa aja itu? Mulut, telinga, hidung, lubang depan, lubang belakang. Lalu yang kedua apa Ibu? Yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Selanjutnya apa? Yang ketiga, bersenggama, bersentuhan. Bersentuhan nggak batal Bu. Bersentuhan mah batal sholat, paling kalau laki-laki dan perempuan ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, hilang akal. Terus yang keenam, haid. Ketujuh, melahirkan. Kedelapan, nifas. Kesembilan, murtad. Nah, ini diamalkan ya, dihafal. Lalu 9 orang yang boleh meninggalkan puasa siapa aja? 1, anak kecil. Yang kedua orang gila. Yang ketiga sakit. Keempat orang tua. Kelima musafir atau orang yang bepergian. Keenam orang hamil dan menyusui. Ketujuh itu 6, 7 ya. Kedelapan
Kesenani nifas. Baik. Dihafal Ibu ya, ini siapaan kita di Ramadan. Insya Allah malam ini kita malam pengajian terakhir di bulan Ramadan, kita nggak ada. Insya Allah nanti kita akan mulai lagi pengajian kita di bulan Syawal. Insya Allah mudah-mudahan. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, barangkali ada kalimat atau kata-kata saya kurang berkenan, ya berkenan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, biar sambil nyantai, masih panjang waktunya Pak ya, masih panjang. Allah, wa'alam bisawab. Waktunya masih banyak, siapa untuk sebanyak tanya jawab untuk ya masalah khususnya dalam bulan puasa, khususnya pada puasa dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya. Biasanya istri saya kalau puasa tuh kan baru puasa belum tuntas ya, baru setengah bulan atau 20 hari itu. Terus datang terus biar enggak datang bulan tuh makan itu andalan. Hah? Jadi aku sudah puasanya hari tuntas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka diantaranya dulu yang ada, setelah itu ya sesuai dari pertanyaan Bapak silakan. Izin kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema Ustaz. Saya itu suka sholat subuh kan siangan ya. Yang di dulu itu makanya saya suka tapi yang di dulu itu sholat subuh sholat sunnahnya dulu. Dan segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jam 4 masih bisa enggak? Jam 3 ya, masih boleh enggak? Namanya kalau kita ya Ustaz ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Makanya kalau sholat bisa kan waktunya panjang. Terus mulai dari anak kan jam 1 dan jam 2. Terus kalau bisa sekali sholat pasti gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baik, ada pertanyaan. Ada seorang ibu atau seorang istrinya Bapak, setiap bulan Ramadan itu pengen puasanya utuh 30 hari. Lalu melakukan cara dengan minum andalan. Andalan ya. Andalan itu maksudnya pil untuk menahan
haid ya? Iya, pil menahan haid. Baik, intinya tujuannya agar puasanya bisa jadi 30 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pemaaf. Yang pada intinya sudah menjadi sunatullah setiap wanita itu haid. Jadi normal saja kalau kita memang akan menghadapi atau masuk bulan Ramadan, kita nggak perlu minum-minum kayak begitu. Karena apa? Karena nanti sistem tubuh kita itu nanti akan tidak normal jadinya. Biasanya kalau kayak gitu nanti menjadikan haknya nanti dia tidak tertib. Biasa kan kalau perempuan itu tertib haid ya. Intinya kan tadi sudah disebutkan orang yang boleh meninggalkan puasa itu diantaranya orang haid, dan sesuatu yang membatalkan puasa adalah haid. Jadi nggak apa-apa, jangan. Jadi gini Bapak yang dirahmati Allah, ibadah itu jangan hawa nafsu. Kita ibadah itu nyari apa? Nyari pahala. Contoh lain Bapak Ibu. Ada contoh lain. Misal ada orang yang pengen umroh, sengaja tuh minum pil macam-macam agar tidak haid ketika di mana di Haramain, di Madinah. Ya. Intinya ibadah nggak usah pakai hawa nafsu. Kita berangkat ke Mekah ke Madinah itu cari pahala. Ya, walaupun nanti ada seorang wanita ketika tampil, misalkan baru nyampe langsung haid, akhirnya nggak sempat umroh, nggak sempat apa. Allah Maha Pemaaf, pahalanya sama Bapak Ibu. Sama pahalanya, nggak usah khawatir. Jadi kita ibadah nggak boleh pakai hawa nafsu. Kalau ibadah pakai hawa nafsu yang ada bukan pahala. Yang dicari apa ibadah itu? Pahala kan? Begitu ya Bapak Ibu. Jangan paksakan bahwa daripada nanti terjadi siklus dan tubuh yang nggak bagus, lebih baik sunatullah aja. Ya. Justru haid itu sebetulnya kan bersih wanita ya. Jadi dalam sekali wanita itu pasti haid itu apa? Dia membersihkan darah keluar. Karena itu hanya ada di wanita. Kira-kira gitu ya. Itu yang tadi pengen pasang, usah minum macam-macam ya. Yang penting tuh minum vitamin. Di Pampet. Pil KB. Oh, emang kalau pil KB itu nahan haid? Tujuannya? Oh, jadi kalau berhenti minumnya haid gitu. Intinya gini, intinya kalau memang seseorang itu ada juga yang memang putaran haidnya lama mungkin ya. Jadi dia bisa berpuasa di 30 hari penuh. Ya, tapi kalau itu memang karena faktor, saya pasti belum ngerti saya tahu. Obat apa sih itu tuh? Hah? KB, bukan obat penahan haid, bukan? Ini Pak Ustaz itu obat KB. Jadi kan kalau misalnya saya punya ngejalanin punya anak, yang KB, itu satu bulan itu pilnya 30, ada 7 hari itu buat haid. Jadi kalau seperti yang merah itu katanya haid, itu mungkin harus begitu. Nah terus kalau kita ingin misalnya pas yang buat diminumnya pilih haid, itu nggak diminum, dia tidaknya nggak haid. Jadi minumnya yang pilih haid. Itu tadi nggak minum maksudnya begitu. Oh. Nah, jadi yang dia berarti dia nggak haid, dia kita itu punya puasa.
Enggak, itu secara kesehatan gimana, itu membahayakan enggak? Ya sebenarnya kalau nanya sama dokter ya nggak boleh. Udah. Gitu. Kalau memang udah jauh begitu jangan, enggak. Yang tahu kata dokter ya. Jadi normal aja. Kalau memang sudah waktunya dan minum yang tadi pil head, minum Pak. Daripada nggak boleh, katanya nggak boleh. Nggak boleh itu kalau kata dokter harus kata dokter itu harus mungkin ambilan dokter dan itu harus diminum semua kalau kita lagi haid itu harus diminum kalau dokter begitu. Saya soalnya nggak ngerti. Ya. Itu nggak kalau saya kayak gitu ya dokter. Nggak bocor. Tapi kalau nggak minum bocor. Oh, tapi kalau minum yang tidak ada dua warna. Ada dua warna. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya jujur saya nggak ngerti. Yang intinya Bapak Ibu normal saja. Kalau memang sudah waktunya haid ya normal. Ya, ikutin. Tentunya pun itu pun minumnya kan pasti kalau puasa mungkin di malam hari gitu ya. Ketika misalkan minum di malam hari, paginya misalkan haid ya sudah gitu ya. Baik, selanjutnya sholat subuh suka kesiangan. Ini kesiangannya jam berapa ini? Kalau kesiangannya jam 9 pagi, aduh. Sholat subuh kesiangan, dahului sholat subuh atau sunnah dulu? Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Jam berapa? Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita harus berupaya agar tidak melewati waktu. Subuh itu kan dengan ditandai terbitnya fajar shodiq gitu ya. Maksudnya waktu subuh habis itu mulai dia naik apa rasanya? Matahari apa namanya? Hari namanya. Ya naik kan. Intinya kalau itu belum naik, ya kita masih di sholat subuh kan begitu ya. Tentunya kalau masih ada waktu, sholat sunnah dulu baru sholat subuh. Tapi ada beda kalau seumpama ada seseorang yang tidak sengaja ketiduran, kebablasan, misalkan barangkali ini kebablasan, kecapean, sudah dengan ikhtiar alarm dan sebagainya, namanya kebablasan kan nggak ngerti, bangun-bangun kan jam 7, langsung tunaikan sholat, nggak ada masalah Bu, sholat sunnah dulu, habis itu sholat subuh, gitu ya. Boleh nggak apa-apa, tapi itu bukan disengaja, jangan disengaja. Sengaja pengen tidur biar bangun jam 7 ya, nggak boleh. Ya, kalau tidak disengaja, walaupun bangunnya kesiangan, karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat hadis pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi. Kala itu Nabi Muhammad, saya lupa perang atau perjalanan kemana, yang intinya sholat subuhnya pada kesiangan. Ketika bangun sudah siang, sudah ada matahari. Dan saat itu langsung semuanya melakukan sholat sunnah dulu, habis itu subuh. Begitu, ya. Tapi bukan disengaja, ya. Baik, ya. Sholat sunnah dulu, nggak apa-apa. Selanjutnya, sholat sunnah tahajud sesudah jam 4 masih bisa enggak? Intinya Bapak Ibu, tahajud itu syaratnya adalah kita harus tidur dulu. Maka kita bisa sholat tahajud. Tahajud itu maksudnya kan waktu malam, ya. Waktunya itu ada sepertiga itu ada memang mendekati waktu subuh. Pokoknya sebelum azan berkumandang masa tahajud itu. Misalkan subuh jam 4.30. Ibu sholat tahajud jam 4.26 masih boleh. Yang penting tidak masuk ke subuh, masih boleh tahajud.
Makanya kita harus berupaya, dan untuk upayakan harus kita sholat tahajud Bapak Ibu. Harus nanti di bulan Ramadan. Ya kalau memang kita nggak bisa bangunnya tengah malam, misalkan jam ya 2:30, ini kita mendekati subuh harus tahajud. Begitu. Jadi nanti jangan di bulan Ramadan aja, di lain bulan Ramadan juga harus diamalkan. Kalau di bulan Ramadan kan kalian sahur ya, pokoknya. Jadi sholat tahajud. Nah, nanti diamalkan sampai di bulan Ramadan juga tetap sholat tahajud, ya. Dalam ayat orang-orang yang ahli tahajud itu akan ditinggikan derajat, ditinggikan derajat, ya. Dan salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah tahajud. Jadi ada beberapa hal yang wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita. Di antaranya tahajud. Wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita. Ya. Baik, selanjutnya malam sholat isanya diakhirkan karena ngelonin anak. Terus ketiduran. Jadi sholat isanya malam sekalian tahajudan. Itu ya? Boleh Bapak Ibu. Boleh, sangat boleh. Sangat boleh sholat isya malam sekaligus tahajud karena tidur dulu, karena ngelonin anak, sangat boleh. Diperbanyak ya sholatnya. Jangan lupa tapi nanti bangunin suaminya biar sholat tahajud juga. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan tolong menjawab nih. Kalau sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat apa? Setelah sholat isya. Betul. Nah, gimana caranya sholat tarawih dilakukan setelah waktu maghrib? Ada nggak sholat tarawih dilakukan setelah waktu maghrib? Hah? Ada nggak? Kan syarat sholat tarawih adalah sholat di isya. Tapi ada dilakukan sholat tarawih setelah waktu maghrib. Ada? Nah ini perlu tahu. Jadi kalau ada orang yang sedang safar bepergian lebih dari 84 km, maka kan dia boleh jamak qashar. Jamaknya jamak takdim. Orang sedang bepergian itu kan jamak takdim kan, sholat maghrib plus sholat isya di jamak takdim. Maka saat jamak takdim isya dia langsung sholat tarawih. Tapi atas mobil juga boleh sholat tarawih itu. Makanya sudah bepergian, tolong diamalkan itu. Yang suka bepergian, biasalah kita sholat di atas kendaraan. Sebisanya, kalau sudah kebiasaan enak Bu, ya sholat di atas kendaraan. Jadi sholat sunnah itu bisa saja bahkan di atas kendaraan. Kiblatnya mana? Kiblatnya adalah arah kendaraan kita. Perbanyak tuh kalau dari sini sampai ke Cirebon, kota Cirebon bisa dapat tuh sambil naik motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kali ini habis sholat isya ada perlu kemana? Belum taraweh, sholat taraweh di motor. Boleh Bapak Ibu. Ya, nah ini diamalkan. Nabi Muhammad itu di atas kendaraan sholat, di atas kuda, di atas keledai. Begitu. Baik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cukup dari pertanyaan. Ya Mas, waktu Pak menit lagi. Puasanya mana puasa? Dan bapak-bapak gawe biasanya yang puasa masanya tidak kuat. Ya seperti itu. Pas nanti setelah Ramadan
puasa dibayar mahal. Masih mending waktu makan memang lapas. Selesai puasa balik di pondok. Bagaimana dong? Bagi anak-anak ini seperti itu? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu hukumnya wajib bagi orang yang berakal dan mampu. Kemarin sudah disebutkan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Sudah jelas ya, 9 orang yang boleh meninggalkan puasa itu udah jelas. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang memang dia bukan 9 kategori tadi, misalkan dia bekerja terus nggak kuat. Jadi derajat nggak kuat itu sejauh mana harus kita paham. Kalau seseorang bekerja keras, anggaplah misalkan, mohon maaf, misalkan seperti buruh yang memang benar-benar capek dan lain sebagainya, ya, yang benar capek. Tentunya itu harus bisa mengatur ketika capek dia istirahat dulu. Ya. Pada intinya gini Bapak Ibu, rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai meninggalkan puasa gara-gara kita bekerja, tapi sebetulnya dia masih mampu, maka itu dosa. Mas kategori yang nggak mampu itu dia bekerja dan darurat dan dia nggak kuat, kalau dia tidak buka dia mati. Kalau dia tidak buka dia mati. Ya, kalau dia tidak buka bisa nyantai, nggak boleh. Kalau misalkan dia nggak buka, ya kalau dia capek istirahat sebentar habis itu dia lagi, nggak boleh. Jadi pekerjaan apa yang boleh dibatalkan puasa itu adalah kalau dia tidak buka bakal mati kerjaan itu, maka itu dia boleh. Tapi itu pun buka hanya secukupnya saja. Kalau hanya butuh dan makan piring, selesai itu udah nggak boleh lagi diterusin lagi, tidak boleh makan lagi. Begitu, ya. Pada intinya Bapak Ibu, insya Allah, puasa ini adalah kewajiban kita. Tentunya kita harus sudah merencanakan dari sekarang. Kalau memang ada orang yang bakal mendapatkan tadi kerjaannya capek, harus ditagih sekarang Bapak Ibu. Harus kita hindari semuanya. Ya, jangan sampai kita menyerang yang tidak beruntung. Baik lagi Bapak Ibu, rezeki sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau begini, ya kepala di atas, kaki di atas, kepala di bawah, ya jungkir balik. Kalau rezekinya sehari 100.000 nggak akan kemana-mana. Udah dijamin rezeki itu, udah dijamin, udah dipastikan. Wong burung ya rezekinya udah dijamin, padahal burung itu keluar perut kosong sambil nyanyi-nyanyi, cuit-cuitan, pulang perutnya udah penuh, kan gitu ya. Burung cecak Bu, cecak, rezeki udah dijamin. Cecak makanannya nyamuk yang bersayap, ya, tapi dapat makan juga. Apalagi kita manusia. Jadi rezeki itu udah dijamin, ya, kira-kira begitu. Cukup ya, tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa tu'adilna surna wa la tazulna wa akrimna wa la tuhinna wa sirtu sirayna kala kulli qadir. Allahu ya Allah, panggil kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Beri hati kami kasih sayang dan cinta ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Allah. Suami istri yang saling mencintai kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak-anak yang soleh solehah. Ya banggakan kasih Nabi Muhammad SAW. Dan kami mohon Allah, tambahkan cintaan kepada pasangan kami. Jangan kurangi sedikit ya Allah. Takut bersama kurang cinta, kurangnya barang kami, kurangnya pengabdian kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami. Engkau memberi cinta, jauhkan kami dari percecokan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkanlah mereka mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia dunia dan di akhirat.
Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan ya Allah kami dari murka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, matikan kami setelah nanti panjang umur dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan ya Allah, jadikanlah ucapan kami nanti di akhir hayat kami dengan mudah mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.